Shalom. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang termokimia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febrianti Atalau dan teman saya bernama Didi Herman Lokamale. Termokimia. Yang pertama, persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikuti serta perubahan entalpi atau delta H. Nilai entalpi pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri arah dan fase zat. Yang berikut jenis-jenis perubahan entalpi. Perubahan entalpi sistem biasanya dinyatakan pada tekanan standar, yaitu bar dan temperatur konvensional atau TC, yaitu 298,15 K atau sama dengan 225 derajat Celcius. Perubahan entalpi yang diukur pada keadaan tersebut disebut perubahan entalpi standar, disimbolkan dengan delta H dengan satuan joule atau kalor. Jika diukur pada keadaan tertentu, bukan pada keadaan standar, cukup disimbolkan dengan delta H. Perubahan entalpi sering pula dinyatakan untuk tiap 1 mol zat yang disebut entalpi molar, disimbol delta H. Pada keadaan standar atau delta H, pada keadaan tertentu dengan suatu joule mol atau kal mol 1. Entalpi pembentukan atau delta HF. Entalpi pembentukan atau delta HF atau kalor pembentukan adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan referensi. Keadaan referensi suatu unsur adalah keadaan yang paling stabil pada keadaan standar. Misalkan, pada keadaan standar nitrogen stabil sebagai senyawa diatom N2, oksigen sebagai O2, hidrogen sebagai H2, klorin sebagai Cl2, karbon sebagai belerang sebagai srombik, fosfor sebagai putih, raksa dalam bentuk cair berupa logam dalam bentuk kristal, dan lain-lain. Entalpi membentuk unsur-unsur dalam keadaan referensinya sama dengan nol pada suatu temperatur, atau entalpi tersebut adalah entalpi dari reaksi nol. Adapun entalpi pembentukan senyawa dapat bernilai positif atau endotermis atau negatif yang disebut eksotermis. Jenis yang kedua, entalpi penguraian atau delta HD. Entalpi penguraian atau delta HD adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Perubahan entalpi ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan, maka nilainya pun akan berlawanan tanda. Menurut Marquis de Laplace, jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsur penyusunnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsur penyusun. Pernyataan ini disebut hukum Laplace. Jenis yang ketiga, entalpi pembakaran atau entalpi atau delta Hc. Entalpi pembakaran atau delta Hc adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran atau oksidasi
1 mol senyawa organik secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Bagai senyawa yang mengandung C, H, dan O atau menjadi N2 bagi senyawa yang mengandung N. Jenis yang berikut entalpi netralisasi atau delta HN. Entalpi netralisasi atau delta HN adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Yang berikut entalpi hidrogenasi atau delta HH. Entalpi hidrogenasi atau delta HH adalah perubahan entalpi yang terjadi pada hidrogenasi 1 mol senyawa organik tak jenuh. Berikut C. Penentuan perubahan entalpi delta H. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan entalpi adalah sebagai berikut. Berikut metode langsung dengan kalorimetri. Kalorimetri adalah cara penentuan kalori reaksi secara eksperimen menggunakan kalorimeter. Kalorimeter adalah sistem yang terisolasi sehingga tidak terjadi perpindahan materi maupun energi dengan lingkungannya. Semua energi yang diserap atau dilepaskan reaksi kimia sebagai kalor penyebab perubahan temperatur delta T dalam kalorimeter. Jika delta T tersebut diketahui, maka jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan dalam kalorimeter dapat dihitung menggunakan persamaan. Berikut metode tidak langsung berdasarkan hukum Hess. Metode kalorimetri hanya dapat digunakan untuk reaksi yang berlangsung satu tahap atau reaksi yang berlangsung cepat dan sederhana. Kebanyakan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap dan menghasilkan produk selain senyawa yang diharapkan. Perubahan entalpi reaksi-reaksi tersebut hanya dapat ditemukan secara tidak langsung. Metode tidak langsung tersebut berdasarkan hukum Hess yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal zat-zat termokimia 1, termodinamika kimia 82 bereaksi, dan keadaan akhir zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam.